Oke, ini kita mau menyelesaikan eh, soal rangkaian listrik. Nah, yang untuk pertanyaan B udah banyak kita dapat di YouTube. Cuman yang penyelesaian untuk yang pertanyaan A menggunakan analisa MES. Nah, ini yang masih belum ada. Oke, jadi ada 3 sumber, 17 volt, 6 volt, 2 ampere. Di sini ada 4 titik percabangan, di sini ada 3 titik percabangan. Oke, kita sederhanakan gambarnya seperti slide berikut ya. Nah, ini slide berikut ini intinya ya daripada kalau kita mau nyari arus I yang ada di sini, biasanya kita menggunakan I1, I2, I3. Jadi daripada saya gunakan I1, I2, I3 itu nanti bingung bikin persamaannya. Samaan 4 variabelnya saya pakai X, V, Y, dan W. Gitu aja. Biar enak nanti bikin persamaannya. Oke. Nah, oke, baiklah. Coba dari itu tadi saya bikin arah arusnya ya. Arah arus V itu arah arus masuk lah gitu ya. Jadi kalau masuk tuh misalnya arahnya kemari. Nah, masuk hukum menurut hukum Kirchhoff 1 arah arus masuk sama dengan jumlah arus yang keluar di titik percabangan. Jadi dia anggap keluarnya ke 3 titik percabangan. Jadi keluar keluar ke sini ke arah X, keluar ke arah Y, keluar juga ke arah W. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau ini arus di sini mengalir W, berarti di sini juga W juga kan. Nah, di sini Y juga. Y di sini adalah X. Gimana sih nih? Ini dia ya. Nah, ini X. Nah, kalau ini W ke bawah ke arah loop ini berarti kan P. P. Berarti yang tersisa di sini adalah masuk W keluar P berarti ini W min P. Oke, ya kan? Nah, sekarang kita lihat yang di cabangan di sini. Percabangan di sini, lihat ya, di sini 2 ampere. Berarti di sini juga 2 ampere. Oke, sini 2 ampere, 2 ampere, 1 ampere, 2 ampere semua nih. Ini juga 2 ampere. Nah, sini masuk 2 ampere, masuk lagi W min P. Berarti di sini adalah eh, masuk W min P, masuk lagi 2 ampere. Ya kan? Di sini kan? Nah, di sini juga sama nih. Sama seperti di situ. Oke. Nah, dari itu kalau kita sudah mendefinisikan arus-arusnya, kita pakai eh, Kirchhoff 2. Nah, kita buatlah loop. Loop di sini dulu nih. Nah, anggap kita loop I1. Nah, kita tulis loop I1. Loop I1 ini kita tulis loop I1. Di mana kalau kita mengikuti misalnya, ikuti arah panah, dia akan ketemu positif 17, positif 2 bahwa jumlah sigma arus sigma tegangan itu sama dengan 0. Jadi sama dengan 0 ya. Jadi awalnya 17,
ketemu 17 positif, kemudian di sini kita lihat dia berjalan lagi ketemu resistor. Resistornya ini arusnya ke sana. Berarti di sini lebih tinggi, di sini positif, di sini negatif. Berarti karena ini ketemu positif, maka tulis positif. Ketemu resistor 3 ohm dengan arus sebesar V. Nah, gitu. Kemudian ketemu lagi resistor 2 ohm, arus ke bawah. Ya kan, arus ke bawah, di sini positif, di sini negatif. Berarti ketika kita bergerak, ketemu positif. Di positif lagi di sini 2 ohm dikali dengan arus sebesar V. Nah, kemudian set kembali ke titik awal. Dan itu kan menurut hukum Kirchhoff 2, sigma tegangannya sama dengan 0. Tuh. Nah, lanjut kita ke loop yang eh, kedua. Nah, kita dipilihkan aja kita kalau berjalannya seperti ini. Nah, ini nomor 2 ya. Oke, kita berjalan begini. Set, temu dulu positif. Jadi dari loop 2 ini ketemu positif 6 volt. Oke, kemudian berjalan lagi, terus ketemu R2 positif juga. Jadi 2 ohm dikali W, ya kan? Soalnya besar arusnya sebesar W. Terus berjalan lagi, tes ketemu R1 sebesar 2 ohm. Ya, jadi ketemu lagi R1 sebesar 2 ohm. Positif, kenapa positif? Arah arus mengalir ke sana, ini plus berarti ini min, ya kan? Ketemu plus. Jadi sebesar 2 ohm dikali arusnya itu sebesar W min P plus 2. W min P plus 2. Ya kan? Terus set, balik lagi. Ini sama dengan 0. Nah, terus kita bikin lagi loop. Loopnya yang ini. Bikin lagi loop di sini. Tes, tes, tes. Ini loop I3. Ini loop 3. Oke, loop 3 ini diketahui bahwa ini kita pakai Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 1 bahwa arus yang keluar di titik perjam, arus yang masuk di titik percabangan sama dengan arus yang keluar. Kita lihat di sini arus yang masuk adalah berapa tuh arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Arus yang keluarnya adalah 2. 2 kan, 2 itu adalah sama dengan jumlah dari arus yang masuk. Yaitu di sini ada Y, ya kan? Ada masuk lagi X, ada yang masuk dari bawah, yaitu sebesar omega min P plus 2. Nah, inilah persamaan nomor 3. Nah, terus kemudian kita bikin persamaan nomor 4. Terus, set. Nah, cek, 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 persamaan nomor 4. Ini loop nomor 4. Nah, itu lagi Kirchhoff law number 2. Kita berjalan, ketemu positif 6 volt. Berarti positif 6 volt. 6. Terus ketemu resistor R3. Ini apa nih? Arah harusnya ke sana. Set. Berarti ini positif, ini negatif. Berjalan tes ketemu positif. Positif 3 dikali apa itu? X ya. X sama dengan 0. Nah, udah ada persamaan dengan 4 variabel kan kita kan. X
V, W, Y. Kita ada 4 persamaan. Berarti ini bisa diselesaikan. Jadi ada 4 persamaan dengan 4 variabel. 4 variabel. Ya tinggal hello ChatGPT. Masukin aja ke sini. Tes, 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 tes. Ketemu nanti. Hasilnya X sama dengan min 2. Y sama dengan 3. V sama dengan min 4. W sama dengan min 4, sorry. Kemudian V-nya sama dengan min 3. Nah, ini hasilnya. Nah, jadi kalau ditanya tadi pertanyaannya adalah mencari I yang mengalir di sumber tegangan 6 volt, berarti itu adalah Y. Y 3. Berarti Y jawabannya adalah 3 ampere. Sama seperti kalau kita mencari dengan metode superposisi. Ya, jadi gitu saja ya. Eh, Mencarinya mudah, yang penting kita teliti saja di bagian sini nih, di bagian sini. Hmm, Kalau kalau mau cari penyelesaian persamaannya, saya juga nggak kuat kalau menggunakan manual. Jadi saya pakai ChatGPT. Nah, gitu aja teman-teman. Karena suka salah kalau nyari-nyari ini. Oke, gitu. Sudah, terima kasih.